Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai peristiwa dari Bandung Lautan Api. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Nelly Nur Rohmah absen 19, Nestia Herwinda Rahil absen 20, Niputu Cesar Rianti Nosiana absen 21 dan Senja Aulia Saputri nomor absen 25. Pada tanggal 12 Oktober tahun 1945 negara sekutu yaitu Inggris mendatangkan pasukannya yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal McDonald ke kota Bandung. Saat itu McDonald mewakili negaranya menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah Indonesia yaitu seluruh senjata rampasan rakyat Indonesia agar diserahkan kepada negara sekutu, dan tuntutan lainnya yaitu pembebasan tawanan perang Eropa. Ternyata tuntutan yang disampaikan oleh negara sekutu berdampak buruk kepada rakyat Indonesia. Hal itu dibuktikan dari tawanan perang yang dibebaskan melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan dan menimbulkan banyak bentrokan bersenjata dengan tentara Indonesia di berbagai tempat di kota Bandung. Bentrokan ini terjadi sangat sering dan berlarut-larut sehingga membuat rakyat Indonesia geram. Pada akhirnya tanggal 21 November tahun 1945 pada malam harinya, tentara Indonesia bersama badan-badan pejuang Indonesia melancarkan serangan besar-besaran ke markas pasukan sekutu di Hotel Savoy Homan dan Hotel Prianger dan merupakan bentrokan bersenjata terbesar saat itu. Tiga hari kemudian pasca penyerangan tanggal 24 November tahun 1945, McDonald membalas serangan tersebut dengan mengeluarkan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat, saat itu memerintahkan agar wilayah Bandung bagian utara disterilkan dari pasukan bersenjata. Ternyata rakyat Indonesia tidak menghiraukan ultimatum tersebut dan selama bulan Desember banyak bentrokan bersenjata tersulut pertempuran gerilya dan lainnya terjadi di beberapa tempat di Bandung dan berlanjut selama berbulan-bulan pada akhirnya karena pasukan sekutu kewalahan dan gagal menyelesaikan konflik yang berlarut-larut membuat posisi pasukan sekutu terdesak. Tanggal 23 Maret tahun 1946 Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum, kali ini terhadap Perdana Menteri Indonesia saat itu Sultan Syahrir. Ia memerintahkan selambat-lambatnya tanggal 24 Maret tahun 1946 tengah malam pukul 12 penduduk dan pasukan bersenjata sudah harus mengosongkan kota Bandung sejauh 10-11 km dari pusat kota Bandung. Mayor Jenderal Nasution yang selama ini mengomandoi tentara Indonesia di kota Bandung menolak ultimatum itu yang juga didukung oleh Jenderal Sudirman. Namun Sultan Syahrir mendesak Nasution agar menaati ultimatum itu agar tidak adanya pertumpahan darah lebih besar lagi. Sultan Syahrir menilai bahwa tentara Indonesia saat itu belum mampu menandingi kekuatan negara sekutu yang didaya. Bagaimanapun Nasution harus menaati perintah Perdana Menteri. Ia lalu secepatnya mengadakan rapat dengan perwira tentara Indonesia dan badan-badan pejuang serta aparat pemerintah kota Bandung membahas tindakan untuk menanggapi ultimatum tersebut. Pada akhirnya rapat itu menghasilkan satu kesepakatan agar kota Bandung tidak bisa digunakan untuk kepentingan pasukan sekutu mereka. Kota Bandung akan dibumi hanguskan. Bumi hangus diusulkan oleh Nasution karena sebelumnya Nasution sudah tahu bahwa tujuan utama pasukan sekutu datang ke Bandung ialah untuk membantu NICA atau Belanda membangun markas di Bandung. Di kota Bandung merupakan wilayah strategis karena berada di tengah-tengah Pulau Jawa dekat dengan ibu kota Jakarta dan kota besar lainnya juga merupakan benteng alami karena dikelilingi oleh gunung-gunung tinggi maka dari itu sewaktu-waktu dapat mengancam kemerdekaan Indonesia. Tanggal 23 Maret tahun 1946 mulailah pengevakuasian penduduk dan disinilah rangkaian peristiwa itu terjadi. Operasi Bumi Hangus direncanakan dimulai dini hari pukul 12.
Akan tetapi pukul 9 malam Bank Rakyat dan Nyata sudah dilahap api besar, selanjutnya diikuti gedung di Bancai yang terbakar hebat, kemudian gedung di Braga, Cicadas dan Tegalega pun dibakar. Pasukan sekutu menyadari kehebohan itu dan berusaha menghentikannya hingga terjadi bentrokan. Sementara itu di Desa Dayakolot terjadi bentrokan hebat antara pejuang Indonesia dan pasukan sekutu yang menjaga gudang amunisi besar berisi senjata dan 1.100 ton mesiu. Dua pejuang yang bernama Muhammad Toha dan Ramdan diberi tugas untuk meledakkan gudang tersebut. Keduanya pergi menyelinap melewati area yang tidak dilihat oleh pasukan sekutu lalu masuk ke dalam gudang dan seketika gudang itu meledak. Dengan hebatnya gudang amunisi yang sangat penting bagi pasukan sekutu itu berhasil dihancurkan, tetapi kedua pejuang tewas ikut dalam dahsyatnya ledakan gudang itu. Kembali ke kota Bandung, tentara Indonesia sedang membakar markas mereka yang berpotensi digunakan pasukan sekutu, kemudian setelah itu menggerakkan dan mengawal lebih dari 200.000 penduduk meninggalkan kota Bandung sembari membantu membakar rumah-rumah mereka. Pasukan sekutu sudah berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, akan tetapi arus besar massa penduduk yang membakar rumah mereka sudah tidak bisa terbendung lagi dan dalam waktu semalam saja seketika kota itu terbakar hebat dengan asap tebal membumbung tinggi ke langit. Malam itu kota Bandung dilihat dari kejauhan benar-benar seperti lautan api. Dan pada pagi harinya kota Bandung hanyalah seperti kota mati dengan puing-puing berserakan di seluruh penjuru kota. Dalam beberapa bulan tentara Indonesia dan pejuang Indonesia bergerilya melawan pasukan sekutu dan kemudian berhasil menduduki kembali kota Bandung. Peristiwa ini merupakan sebuah peristiwa titik balik yang dimana mencegah krisis yang akan mengancam kemerdekaan Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.